Pilkada serentak 2024 telah berlangsung dengan sukses pada 27 November 2024. Dari sekian banyak kepala daerah yang terpilih, terdapat 15 kepala daerah yang beretnis Tionghoa, baik bupati, wali kota, gubernur, maupun ketua DPRD. Berikut 15 kepala daerah Indonesia beretnis Tionghoa periode 2025 hingga 2030. Christian Widodo. Christian Widodo adalah seorang dokter, pengusaha, dan politisi Indonesia berdarah Tionghoa, beragama Katolik, kelahiran Surabaya, 16 November 1986. Ia terjun ke dunia politik dan bergabung dengan partai PSI. Ia berhasil terpilih menjadi anggota DPRD Kupang periode 2019 hingga 2024. Pada Pilkada serentak 2024, ia mencalonkan diri untuk menjadi wali kota Kupang dan berhasil terpilih menjadi wali kota Kupang periode 2025 hingga 2030. Amalia Desiana. Amalia Desiana adalah seorang dokter dan politisi Indonesia berdarah Tionghoa, beragama Islam, kelahiran Banjarnegara 1 Desember 1988. Diketahui ayahnya adalah Budi Sarwono, Bupati Banjarnegara periode 2017 hingga 2022. Budi Sarwono diketahui adalah seorang mu'alaf dari Katolik menjadi Islam. Amalia Desiana terjun ke dunia politik dan bergabung dengan Partai Demokrat. Ia pernah menjadi anggota DPRD Banjarnegara 2 periode dari tahun 2014 hingga 2024. Pada Pilkada serentak 2024, ia mencalonkan diri menjadi calon Bupati Banjarnegara dan ia berhasil terpilih menjadi Bupati Banjarnegara periode 2025 hingga 2030. Wong Chung Sen. Wong Chung Sen adalah seorang guru dan politisi Indonesia berdarah Tionghoa, beragama Buddha, kelahiran Rantau Tapat 5 November 1968. Diketahui ia adalah Ketua Permabudi Sumatera Utara dan juga Ketua Taruna Merah Putih Kota Medan. Ia terjun ke dunia politik dan bergabung dengan Partai PDIP. Ia berhasil terpilih menjadi anggota DPRD Kota Medan 2 periode dari tahun 2014 hingga 2024. Pada pemilihan caleg 2024, ia kembali mencalonkan diri menjadi caleg dan berhasil terpilih dengan suara terbanyak di Kota Medan. Ia pun ditunjuk sebagai Ketua DPRD Kota Medan periode 2024 hingga 2029. Andre Angou. Andre Angou adalah seorang pengusaha dan politisi Indonesia berdarah Tionghoa dan beragama Konghucu. Ia merupakan petahana wali kota Manado periode 2021 hingga 2024. Ia terjun ke dunia politik dan bergabung dengan Partai PDIP. Ia menjadi anggota DPRD Sulawesi Utara 2009 hingga 2014 dan ia juga pernah menjadi Ketua DPRD Sulawesi Utara 2 periode dari 2014 hingga 2024. Pada Pilkada serentak 2024, Andre Angou kembali mencalonkan diri untuk menjadi calon wali kota Manado dan ia berhasil terpilih sebagai wali kota Manado periode 2025 hingga 2030. Andre Angou tercatat sebagai orang pertama sebagai wali kota yang beragama Konghucu di Indonesia. Shirley Jowanda. Shirley Jowanda adalah seorang politisi Indonesia berdarah Tionghoa, beragama Katolik, kelahiran Ambon, Maluku 8 Agustus 1983. Diketahui ia merupakan istri dari Beni Laos, Bupati Kepulauan Morotai periode 2017 hingga 2022. Pada Pilkada serentak 2024, Beni Laos mencalonkan diri untuk menjadi calon gubernur Maluku Utara. Namun naas baginya, sebelum pilkada, Beni Laos tewas akibat ledakan perahu cepat di Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Oktober 2024. Setelah itu, istrinya, Shirley Jowanda, menggantikan posisi suaminya untuk menjadi calon gubernur Maluku Utara. Shirley Jowanda terpilih menang mutlak menjadi gubernur Maluku Utara periode 2025 hingga 2030 dan ia adalah gubernur Maluku Utara ketiga sejak provinsi ini terbentuk. Shirley Jowanda tercatat sebagai gubernur pertama yang merupakan wanita berdarah Tionghoa dan beragama Katolik di provinsi Maluku Utara. Chen Shui-lan.
Chen Shuilan adalah seorang pengusaha dan politisi Indonesia berdarah Tionghoa, kelahiran Kuala, Langkat, Sumatera Utara, 11 Mei 1967. Ia merupakan seorang pengusaha sukses dan menjadi komisaris utama di 10 perusahaan. Tahun 2008, ia menikah dan menjadi mualaf dari agama Protestan ke Islam. Ia terjun ke dunia politik dan bergabung dengan Partai Golkar. Ia pun berhasil menjadi anggota DPRD Kepulauan Riau periode 2019 hingga 2024. Pada Pilkada serentak 2024, ia mencalonkan diri untuk menjadi calon Bupati Natuna dan ia berhasil terpilih menjadi Bupati Natuna periode 2025 hingga 2030. Kamarudin Muten adalah seorang pengusaha dan politisi Indonesia berdarah Tionghoa dan beragama Buddha. Kelahiran Kelapa Kampit 12 Februari 1965. Ia merupakan pengusaha sukses di bidang bioskop dan meja biliar. Ia juga adalah pemilik dan direktur PT Sinar Matahari Abadi. Diketahui, ia juga pernah menjadi ketua KONI Belitung Timur 2012-2016. Ia terjun ke dunia politik dan bergabung dengan Partai PDIP. Pada Pilkada serentak 2024, ia berhasil terpilih menjadi Bupati Belitung Timur periode 2025 hingga 2030. Aneng adalah seorang pengusaha dan politisi Indonesia berdarah Tionghoa, beragama Konghucu. Ia adalah seorang pengusaha sukses dengan memimpin beberapa perusahaan. Ia juga sebagai CEO dari komisaris perusahaan pelayaran. Ia terjun ke dunia politik dan bergabung dengan Partai Demokrat. Untuk pertama kalinya, ia mencalonkan diri untuk menjadi Bupati Anambas, Kepulauan Riau pada Pilkada serentak 2024 dan ia berhasil terpilih menjadi Bupati Anambas, Kepulauan Riau periode 2025 hingga 2030. Aneng tercatat orang pertama sebagai Bupati Anambas yang berdarah Tionghoa dan beragama Konghucu. Agustina Wilujeng Pramestuti. Agustina Pramestuti adalah seorang politisi Indonesia berdarah Tionghoa, beragama Katolik. Kelahiran Semarang 11 Agustus 1971. Ia terjun ke dunia politik dan bergabung dengan Partai PDIP. Ia berhasil menjadi anggota DPRD periode 1999 hingga 2014 dan juga menjadi anggota DPR RI 2 periode 2014 hingga 2024. Pada Pilkada serentak 2024, ia mencoba untuk mencalonkan diri menjadi calon wali kota Semarang dan ia terpilih menjadi wali kota Semarang periode 2025 hingga 2030. Agustina Pramestuti tercatat sebagai orang pertama sebagai wali kota wanita berdarah Tionghoa dan beragama Katolik di Semarang. Sabtono adalah seorang PNS dan politisi Indonesia berdarah Tionghoa, beragama Islam, kelahiran Senturang, Kalimantan Barat 24 April 1980. Diketahui ia merupakan seorang mualaf yang berpindah agama dari Buddha ke Islam pada saat ia masih kelas 3 SMP. Tercatat, ia pernah menjadi ketua Ikatan Cendikawan Muslim Indonesia Kabupaten Sambas periode 2015 hingga 2020. Ia terjun ke dunia politik dan bergabung dengan Partai Gerindra. Pada Pilkada 2021, ia berhasil terpilih menjadi Bupati Sambas periode 2021 hingga 2024. Pada Pilkada serentak 2024, Satono kembali mencalonkan diri untuk menjadi Bupati Sambas dan berhasil terpilih kembali menjadi Bupati Sambas periode 2025 hingga 2030. Chai Choi-mei adalah seorang politisi Indonesia berdarah Tionghoa, beragama Buddha, kelahiran Singkawang, Kalimantan Barat 27 Februari 1972. Ia terjun ke dunia politik dan bergabung dengan Partai PDIP. Ia berhasil terpilih menjadi anggota DPRD Singkawang 2 periode 2009 hingga 2016 dan juga menjadi ketua DPRD Kota Singkawang periode 2009 hingga 2014. Pada Pilkada 2017, ia berhasil terpilih menjadi wali kota Singkawang periode 2017 hingga 2024. Pada Pilkada 2024, ia mencalonkan diri kembali untuk menjadi wali kota Singkawang dan berhasil terpilih untuk kedua kalinya menjadi wali kota Singkawang periode 2025 hingga 2030. Tercatat,
Chai Chui-mei adalah wali kota wanita Tionghoa pertama di Indonesia. Vina Christine Ferrani. Vina Christine Ferrani adalah seorang pengusaha dan politisi berdarah Tionghoa beragama Katolik. Kelahiran Belitung 5 Januari 1978. Ia lama berkecimpung di dunia bisnis dengan memimpin 3 perusahaan distribusi, 1 perusahaan retail, dan 1 perusahaan otomotif. Ia memberanikan diri terjun ke dunia politik dan bergabung dengan partai PDIP. Ia berhasil menjadi anggota DPRD Belitung periode 2019 hingga 2024. Pada Pilkada 2024, ia kembali berhasil menjadi anggota DPRD dan diangkat menjadi Ketua DPRD Belitung periode 2024 hingga 2029. Vina Christine Ferrani tercatat sebagai wanita pertama etnis Tionghoa dan beragama Katolik yang menjadi Ketua DPRD di Belitung. Hidayat Arsani. Hidayat Arsani adalah seorang pengusaha dan politisi Indonesia berdarah Tionghoa beragama Islam. Kelahiran Pangkal Pinang 21 Agustus 1963. Ia merupakan seorang pengusaha sukses yang memiliki banyak perusahaan di bawah bendera Arsari Group. Ia terjun ke dunia politik dan bergabung dengan Partai Golkar. Pada Pilkada 2014, ia berhasil menjadi Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung periode 2014 hingga 2017. Pada Pilkada serentak 2024, ia mencalonkan diri untuk menjadi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan berhasil terpilih menjadi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung periode 2025 hingga 2030. Markus adalah seorang politisi Indonesia berdarah Tionghoa beragama Katolik. Kelahiran Pelanges, Sumatera Selatan 21 April 1985. Setelah menamatkan kuliahnya, ia langsung terjun ke dunia politik dan bergabung dengan Partai Hanura. Ia pun terpilih menjadi anggota DPRD Bangka Barat 2009 hingga 2015 di usia 24 tahun. Di tahun 2016, ia terpilih menjadi Wakil Bupati Bangka Barat dan di tahun 2019 ia diangkat menjadi Bupati Bangka Barat menggantikan bupati sebelumnya yang meninggal. Pada Pilkada 2024, ia mencalonkan diri menjadi calon Bupati Bangka Barat dan berhasil terpilih menjadi Bupati Bangka Barat periode 2025 hingga 2030. Willy Brodusley. Willy Brodusley adalah seorang kontraktor dan politisi Indonesia berdarah Tionghoa beragama Katolik. Kelahiran Atambua, Provinsi NTT 18 Juni 1961. Ia terjun ke dunia politik dan bergabung dengan Partai Golkar, PDIP, dan terakhir bergabung dengan Partai Demokrat. Pada Pilkada 2016, ia berhasil terpilih menjadi Bupati Belu periode 2016 hingga 2021. Pada Pilkada serentak 2024, ia kembali mencalonkan diri menjadi Bupati Belu dan berhasil terpilih kembali menjadi Bupati Belu periode 2025 hingga 2030.